Oke, teman-teman. Kali ini kita mau coba jadi dokter keuangan. Kita akan lakukan check-up lengkap ke salah satu perusahaan terbuka langsung dari laporan tahunannya. Anggap saja saya ini mentor Anda dan kita akan bedah bareng-bareng ya, langkah demi langkah. Nah, pasien kita hari ini adalah Wijaya Karya Beton atau yang biasa kita kenal dengan kode saham WTON. Pertanyaan utamanya simpel aja. Sehat nggak sih perusahaan ini secara keuangan? Yuk kita cari tahu jawabannya bersama. Sip, sebelum kita lihat angka-angkanya yang mungkin bikin pusing, kita kenalan dulu sebentar. WTON ini, gampangnya, salah satu jagoan di industri bahan bangunan, khususnya beton pracetak. Jadi ya, mereka ini yang bikin tulang-tulangnya gedung, jembatan, dan banyak infrastruktur penting di Indonesia. Oke, kita mulai bedah laporannya ya. Begitu kita buka laporan laba rugi, wah, langsung kelihatan nih, ada satu gejala yang mencolok banget. Ini semacam red flag atau lampu kuning awal yang harus kita perhatikan. Pertama, coba lihat penjualannya. Di tahun 2024, angkanya itu hampir 4,9 triliun rupiah. Di tahun 2025, turun jadi sekitar 3,6 triliun. Penurunannya cukup dalam ya. Ini jadi catatan pertama kita. Tapi, ceritanya jadi makin dramatis di sini. Kalau penjualan turunnya segitu, coba tebak labanya gimana? Anjlok parah. Dari 64 miliar rupiah, sisanya cuma 4 miliar. Ini artinya, bukan cuma penjualan yang turun, tapi kemampuan mereka buat ambil untung dari setiap penjualan itu tergerus habis. Nah, angka 4 miliar inilah gejala utama yang mau kita investigasi. Ini alarmnya. Kenapa bisa sampai anjlok begini? Inilah yang membuat kita sebagai investor harus gali lebih dalam. Oke, laba yang jelek dalam 1 tahun itu memang bikin was-was. Betul, tapi pertanyaannya, ini cuma flu sesaat atau ada masalah di tulangnya? Nah, untuk tahu itu, kita harus periksa pondasi perusahaannya, yaitu neraca keuangan. Di neraca ini ada dua hal yang terjadi. Di satu sisi, total asetnya memang turun, dari 7,19 triliun jadi 6,29 triliun. Tapi coba lihat sisi liabilitas atau utangnya, ikut turun juga dan turunnya signifikan, dari 3,5 triliun jadi tinggal 2,6 triliun. Ini menarik, bisa jadi ini adalah langkah strategis dari manajemen. Jadi ini bukan utang turun karena bisnisnya lesu aja ya. Mereka itu aktif membayar utang. Contohnya ada utang 175 miliar ke CIMB Niaga yang lunas dibayar. Dan yang paling penting, semua rasio keuangan yang diminta oleh bank itu terpenuhi. Ini menunjukkan manajemennya disiplin dan tahu apa yang mereka lakukan. Sip, laba sudah kita lihat, neraca juga sudah. Sekarang, bagian yang paling penting, kita cek denyut nadinya. Aliran darah perusahaan, yaitu cash flow. Uang beneran masuk atau malah keluar terus nih? Nah, ini dia. Arus kas dari kegiatan operasionalnya minus 116,9 miliar rupiah. Artinya apa? Simpelnya buat jalanin bisnis sehari-hari, mereka lebih banyak bakar duit daripada dapat duit. Ini red flag kedua yang cukup serius. Dari sisi investasi, ada sih uang masuk sedikit, sekitar 5,6 miliar, tapi ini kecil banget ya. Kemungkinan besar ini dari jual-jual aset yang nggak kepake lagi, jadi nggak terlalu ngaruh ke gambaran besar. Nah, ke sini nih perginya uang kas mereka. Minus 75,3 miliar dari aktivitas pendanaan. Ini klop banget sama yang kita lihat di neraca tadi. Mereka pakai kasnya untuk melunasi utang. Jadi, angka minus di sini justru jadi konfirmasi positif kalau mereka serius beresin utang. Kalau kita totalkan semuanya, hasilnya kas perusahaan di akhir tahun berkurang 186,6 miliar. Jadi jelas ya ceritanya, operasionalnya lagi berdarah, tapi darahnya itu dipakai buat menyembuhkan luka utang. Paham ya sampai di sini? Oke, kita udah selesai nih check-up-nya. Jadi apa kesimpulan akhirnya? Sebagai mentor Anda, apa nih diagnosis dan resep untuk WTON ke depannya? Kita rangkum ya. Poin plusnya, manajemennya jago beresin utang, mereka disiplin, dan patuh sama aturan bank. Ini bagus banget. Tapi, poin kontranya, bisnis utamanya lagi lesu parah. Penjualan anjlok, laba anjlok, dan kas operasionalnya minus. Jadi ini seperti pedang bermata dua. Ini dia pertanyaan kuncinya untuk tahun depan. Oke, beban utang mereka sekarang lebih enteng. Tapi pertanyaannya, bisa nggak mereka menyalakan lagi mesin utamanya? Yaitu meningkatkan penjualan dan mengembalikan profitabilitas. Nah, inilah yang wajib Anda pantau terus kalau memang tertarik sama Weton. Jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menentukan masa depan saham ini.